Kira semua kan berdoa ya, tapi pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya rahasia di balik doa yang benar-benar didengar? Ternyata ini bukan cuma soal minta loh. Ini tuh semacam seni komunikasi dengan Tuhan. Dan dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bongkar bareng-bareng kunci-kunci utamanya. Pasti pernah kan? Kita ngerasa udah memohon dengan sepenuh hati, tapi kok rasanya kayak mentok aja gitu di langit-langit, nggak tembus-tembus. Nah, perasaan kayak gini nih yang bikin kita mikir, apa mungkin ada yang perlu diperbaiki ya dari cara kita meminta? Dan disinilah intinya, berdoa itu bukan sekedar menyetor daftar keinginan. Doa itu pada hakikatnya adalah ibadah. Dan sama seperti ibadah lainnya, ada adab atau etiketnya. Mengikuti adab ini bukan cuma soal formalitas, tapi ini tuh cara kita buat ngetuk pintu rahmat, biar permintaan kita lebih didengar. Oke, jadi mari kita mulai dari fondasinya dulu. Gimana sih cara yang benar buat meminta itu? Kita bakal bedah satu persatu langkah-langkah penting yang diajarkan, supaya doa kita makin kokoh. Intinya, ada 4 pilar utama. Dan kalau kita perhatiin, alurnya tuh logis banget. Kita mulai dengan pujian, lalu kita tunjukkan kerendahan hati secara fisik, kita pusatkan niat, dan yang paling krusial, kita bungkus semuanya dengan keyakinan penuh. Yuk kita lihat lebih dalam satu persatu. Coba diperhatikan urutannya. Ini penting banget. Soalnya, kebanyakan dari kita kan suka buru-buru, langsung to the point ke permintaannya. Padahal, adabnya itu ngajarin kita buat memuji Allah dulu. Sebut keagungannya, lalu bersyalawat kepada Nabi. Anggap aja ini seperti kita ngetuk pintu dengan sopan sebelum diizinkan masuk. Selanjutnya, gestur mengangkat tangan. Ini bukan gerakan biasa loh, tapi ini adalah simbol kepasrahan yang dalam banget. Ini pengakuan kalau kita datang sebagai hamba yang butuh pertolongan. Dan coba deh renungkan, betapa indahnya janji ini. Tuhan itu maha pemalu, terlalu pemurah untuk membiarkan tangan yang terangkat tulus itu kembali dengan hampa. Tentu aja ya, rahmat Tuhan itu nggak ada batasnya. Kita bisa berdoa dimanapun, kapanpun. Tapi ada tapinya nih. Untuk menyempurnakan adab kita, apalagi di momen-momen penting, menghadap kiblat itu jadi cara untuk menyatukan hati dan pikiran. Biar lebih fokus, lebih khusyuk gitu loh. Dan pilar terakhir, dan ini mungkin yang paling krusial, yakinan. Kita harus berdoa dengan kepastian 100% bahwa Allah mendengar. Justru rasa terburu-buru atau bisikan di hati yang bilang, doa saya nggak akan dikabulkan. Nah, itulah yang jadi penghalang terbesarnya. Ingat, sabar itu satu paket dengan iman. Oke, kita udah bahas cara yang benar untuk meminta. Tapi tunggu dulu, ada satu penghalang raksasa, satu deal breaker yang bisa menggagalkan semuanya. Nggak peduli seberapa baik adab yang udah kita praktekkan. Satu hal ini benar-benar fundamental. Saking fundamentalnya, doa yang paling tulus sekalipun bisa jadi tertahan gara-gara ini. Kira-kira apa ya? Kisah ini jadi pengingat yang kuat banget. Coba deh bayangin kondisinya. Dia seorang musafir, lagi kesulitan, rambutnya kusut, dan dia mengangkat tangannya ke langit. Semua kondisi ini adalah saat di mana doa sangat mudah terkabul. Tapi ada satu masalah fatal, makanan dan minumannya dari sumber yang haram. Ini nunjukin betapa pentingnya kehalalan rezeki. Doa kita itu dibangun di atas pondasi apa yang kita konsumsi. Baik, kita sudah tahu cara berdoa dan apa yang harus dihindari. Sekarang kita ngomongin soal timing. Sama kayak ada jam sibuk di jalan raya, ada juga loh prime time spiritual. Waktu-waktu emas di mana pintu langit katanya lagi terbuka lebar-lebar untuk doa kita. Nah, ini dia jalur tol doa kita. Catat ya. Saat sujud, itu posisi di mana kita paling dekat secara fisik dengan Tuhan. Terus, antara azan dan iqomah, jeda singkat yang sering kita abaikan. Waktu hujan turun, karena itu adalah simbol rahmat yang kelihatan langsung. Udah pasti, di sepertiga malam terakhir, saat dunia lagi sepi-sepinya. Dan jangan sampai kelewatan waktu singkat yang super mustajab di Jumat sore. Yuk, manfaatkan momen-momen berharga ini. Sekarang mungkin kita masuk ke pertanyaan yang paling sering bikin galau. Gimana kalau saya sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi kok permintaan saya kayaknya belum terwujud? Nah, disinilah kita perlu memahami cara Tuhan menjawab. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata, setiap doa tulus yang kita panjatkan itu pasti dijawab, tapi nggak selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Ada 3 cara utama jawaban itu datang. Dan ini perspektif yang bisa mengubah segalanya. Pertama, jawaban bisa datang persis seperti yang kita minta, terkabul di dunia. Kedua, kalau tidak, mungkin Allah lagi menabungnya untuk jadi pahala yang jauh lebih abadi di akhirat.
Atau yang ketiga, dan ini yang bikin hati adem banget, doa itu dialihkan fungsinya jadi perisai yang melindungi kita dari musibah yang seharusnya menimpa. Luar biasa kan? Jadi, kesimpulannya apa dari semua ini? Sederhana banget, nggak ada satupun doa tulus yang diabaikan. Setiap tangan yang berangkat, setiap bisikan hati, semuanya didengar. Tugas kita cuma meminta dengan adab terbaik dan keyakinan penuh, lalu pasrahkan hasilnya pada kebijaksanaannya. Nah, sekarang Anda sudah memegang kunci-kuncinya. Anda tahu caranya, tahu penghalangnya, dan tahu waktu terbaiknya. Pertanyaannya sekarang simpel. Setelah ini, pintu rahmat mana yang akan Anda ketuk pertama kali?